Hai guys, welcome back to Royal Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, di konten kali ini saya akan membahas partai dari juara bertahan Tata Steel tahun 2021. Ya, pecatur Belanda Jordan van Foreest. Di mana dia berhasil memenangkan Tata Steel ketika di tahun lalu bermain Armageddon Game melawan pecatur Belanda juga Anis Giri. Dan secara mengejutkan Jordan van Foreest keluar sebagai juara. Di mana di tahun lalu juga sebenarnya banyak pecatur kuat yang main ya. Ada Magnus Carlsen, ada Ali Reza juga. Nah, partai ini ketika Jordan van Foreest berhadapan dengan pecatur Swedia Niels Grandelius, dan disebut-sebut sebagai partai ini disebut sebagai partai terbaiknya Jordan van Foreest. Bagaimana partainya? Langsung kita gaskan dan simak terus sampai habis teman-teman. Ya, memegang buah putih Jordan van Foreest memulai dengan E2 E4 dan dijawab C7 C5. Sicilian defense, kemudian kuda F3, D6, ya D4 sesuai teori teman-teman. CD4, kuda D4 memakan pion, kuda F6, kuda C3. Kemudian A7 A6 dimainkan dan pilihan variasi yang dipilih oleh pecatur Swedia ini merupakan Sicilian Najrov ya teman-teman. Kemudian menjawab menteri D3 di sini, Horden van Foreest. Dan kuda BD7, kemudian gajah E2, B5 dan A4 langsung dimainkan oleh Jordan van Foreest. Kemudian kuda C5 ancam menteri, menteri E3, B4 dimainkan ancam kuda, kuda D5. Ya, kemudian di sini Niels Grandelius menjawab dengan kuda C makan pion E4 dan A5. Ya, benar-benar Jordan van Foreest memberikan satu pion untuk Niels Grandelius, tapi apa yang diinginkan oleh pemain putih adalah permainan yang penuh trik dan kalkulasi, teman-teman. Dan di sini menjawab kuda makan kuda di petak D5, menteri E4 ancam kuda, E6, kemudian rokade pendek dimainkan oleh Jordan van Foreest. Ya, sudah 13 langkah, tapi kalau teman-teman lihat mungkin melihatnya tidak terjadi sesuatu yang buruk untuk hitam. Tapi di langkah-langkah berikutnya kalian akan menyaksikan gajah D7, kemudian gajah D2, gajah E7 dan gajah F3 dimainkan oleh Jordan van Foreest. Rokade di sini menteri D3, ancam kuda D5, gajah di F3. Kemudian hitam menjawab dengan menteri B8 memberikan, tapi Jordan menjawab dengan C4. Ya, satu pion, tapi apa yang dipengin oleh Jordan van Foreest adalah perkembangan buah hitam di sini ya. Belum begitu aktif. Kemudian en passant, pion B makan C3, benteng A7 menghindari ancaman C4, benteng FB1. Ya, menteri C8 jelas tidak mau benteng B7 karena di sini ada pinning dari gajah F3. C8 dorong C4 ancam kuda, kuda F6, kuda B5 dimainkan oleh Jordan van Foreest. Luar biasa sekali, memberikan gratis kudanya, tapi untuk memiliki kesempatan dua pion bebas yang sangat bahaya sekali. Ya, dan di sini Niels Grandelius taktis memakan pion di petak B5, nggak mau pusing, menteri B5 dan kuda D7 bertahan. Dan masih kalah satu pion putih, tapi memiliki gajah, sepasang gajah yang sangat berbahaya. Gajah B7, menteri D8, dorong pion A6 dan benar-benar memanfaatkan satu pion promosi di petak A. Dan gajah F6 ancam benteng, gajah A5 ancam menteri, menteri E8, gajah C7 diberikan lagi benteng dia 1, makan, dan pion D5, gajah D6 mengancam benteng. Ya, dan lihatlah ya, di sini ada satu perwira hitam dari Niels Grandelius yang terkuncai atau terkunci, teman-teman. Ya, di petak A7 kita melihat benteng di sana useless ya, atau tidak berguna. Ya, menteri D8, benteng C1 tidak buru-buru. Jordan van Foreest adalah perkembangan buah yang dia mau, teman-teman. Jadi bagus banget benteng C1 dulu. Ya, dan G6 tetap memberikan bentengnya di petak F8. Dan di sini H3 pelan-pelan, dan sebenarnya makan benteng juga udah unggul ya teman-teman. Di sini benteng E8, benteng C7, kuda F6, gajah E5. Kuda E4 ya karena mengancam,
Menteri C6 di sini. Benteng geser ke petak F8. Kemudian gajah D4 ancam benteng, Menteri W8 dan F3. Kemudian benteng makan pion A6. Ya, gajah makan benteng, Menteri B4, gajah E5, satu perwira unggul Jordan Van Forests, tapi hitam coba cari sebuah posisi yang mungkin aja bisa remis. Menteri S1 skak, raja A2, kuda F2 dan gajah Menteri C3. Dan gajah D4 sebenarnya bisa juga ya. Tapi di sini langsung tegas Jordan Van Forests Menteri C3 mengadu Menteri H1 skak, raja G3, Menteri ke G1, benteng C8 dimainkan. Ya, kuda H1 skak, raja H4. Dan lihatlah beberapa langkah lagi, coba teman-teman berkalkulasi. Dan di sini hitam jalan Menteri F2. Dan kira-kira langkah yang bagus buat putih apa nih teman-teman? Coba pause videonya. Ya, G3, hitam G5, raja makan pion, pion F6, dan coba teman-teman pause videonya lagi dan tebak langkah yang terbaik untuk Jordan Van Forests. Ya, dia memberikan gajahnya dan menjalankan raja H6. Di sini tidak bisa diskak kembali oleh hitam dan memberikan gratis gajah di petak E5, tapi setelah dimakan di sini Niels Grandelius langsung menyerah. Karena apa? Karena ancaman berikutnya sangat berbahaya buat hitam, teman-teman. Ada ancaman Menteri G7 dan Menteri makan pion E6. Dan di sini Niels Grandelius mengakui kekuatan dari Jordan Van Forests, teman-teman. Dan pertanyaan menariknya, apakah Jordan Van Forests akan mampu mengulangi partai yang sangat memorable seperti ini? Dan seperti yang sudah saya bilang bahwa bahkan ya, ini disebut-sebut sebagai salah satu permainan terbaik dari Jordan Van Forests selama karirnya dalam bermain catur, teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman gimana nih menurut teman-teman partai ini? Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Dan pastinya kalian juga jarang melihat ya variasi dari menteri ke petak D3, teman-teman. Ini nih variasi dari melawan Sicilian Nadrov itu, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa gunain cara ini nih untuk mengwujudkan lawan kalian yang bermain dengan Sicilia, teman-teman. Dan apakah Jordan Van Forests akan kembali mempertahankan gelar juaranya di Tata Steel setelah di tahun kemarin dia mengejutkan dunia percaturan pastinya. Gak disangka ya yang keluar juara ternyata Jordan Van Forests, bukan nomor 1 pecatur Belandanya Anies Giri, teman-teman. Ya, dan jangan lupa untuk menyaksikan Tata Steel Chess Turnamen tahun 2022 di YouTube-nya RL Chess hari Sabtu nanti, dan akan saya infokan jam berapa akan mulai live-nya, teman-teman. Yang pasti jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share. Kalau kalian nggak suka juga, jangan lupa dislike juga kalau kalian nggak suka. Dan pastinya tanpa dukungan kalian, RL Chess tidak akan berkembang. So, dukung terus RL Chess untuk berkembang. Dan dukung terus percaturan Indonesia pastinya, teman-teman. Catur yes, Indonesia jaya.